Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Mari kita mulai dengan bareng-bareng membaca basmalah buat sahibil kitab Al-Syekh Muhammad Hashim Ash'ari dan muassis hadal ma'had Abayai Tahir salihima wa furu'ima wa syaikhin talamizatihima anna Allah ya'un darajatin fil jannah wa kathir matubati wa mudha'af sanatin wa rahmatan bijamah kunabihim wa yu'idu alaihim barakati ma sa'an kubima akhir sya'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita simak dulu seperti biasa ya, Maulid Diyaul Lami' fi dzikri Maulidi Syafi' karya Al-Habib Umar bin Hafidh. Ya Nabi salam alaika ya
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا الطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun utawi iku fasal fi a'mamihi ing dalam nerangaken pira-pira pamandane Kanjeng Nabi Muhammad wa ammatihi lan pira-pira bibindane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum wa anhun. Amamuhu tawi pira-pira pamandane Kanjeng Nabi Muhammad utawi pira-pira pamandane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku ahada asyara ana 11 iku ahada asyara ana 11 ahadum utawi salah sijine ahada asyar utawi salah sijine ahada asyar iku al-harithu yai harith wa utawi al-harith iku akbaru auladi Abdul Muttalib paling gedene atau paling tuane pira-pira pecele Abdul Muttalib pira-pira pecele Abdul Muttalib ya. Wabilan kelawan Al-Harith yukna den kunyahi sapa Abdul Muttalib. Wabi kelawan Al-Harith yukna den kunyahi sapa Abdul Muttalib. Ya, jadi kalau kemarin ya kholah sama khol itu bibi paman dari arah ibu. Nah, kemarin saya ada yang salah, mohon maaf. Jadi suaminya Siti Zainab, putri tertua Rasul, itu menikahi sepupunya sendiri. Siapa? Yaitu Abil As. Sahabat Laqit. Itu sepupu Ibnu Kholatiha di situ. Ibnu Kholatiha berarti putra bibinya Zainab. Bibi dari arah apa? Dari arah ibunya Zainab siapa? Siti Khadijah. Berarti
Abil As ini, suaminya Siti Zainab ini, putra dari teteh atau adiknya Siti Khadijah, ya. Bukan teteh atau adiknya Siti Aminah. Kemarin saya salah itu, mohon maafnya ya. Ini salah satu keuntungan ada rekaman ini supaya bisa dikoreksi, ya. Nah sekarang am sama ammah, jamaknya amam dengan ammat, itu paman bibi dari arah ayah. Jadi saudara saudari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamanda bibindanya nih dari arah ayah. Berarti siapa? Putra putrinya Abdul Muthalib. Yo, paman-pamannya Rasulullah, pamannya aja yang laki-laki berarti. Itu ada 11. Yang pertama adalah Al-Harith, ini yang tertua, dan dengan ini Abdul Muthalib dijuluki Abul Harith. Dan Al-Harith inilah yang menemani sang ayah Abdul Muthalib menemani mencari sumur Zam-Zam, dan nemu di Pacul sumur Zam-Zam. Jadi pas lurus dengan pintu Ka'bah itu, sekitar 21 meter kalau nggak salah ya. Atas atas dasar mimpi Abdul Muthalib 3 kali sampai At-Thaibah itu nama dari nama lain dari air Zam-Zam. Ditemenin Haris doang, yang lain belum lahir. Ya. Terus wa Kusam lan bayai Kusam, wa Zubair lan ya Zubair, wa Hamzah lan ya Hamzah, wal Abbas lan ya Abbas, wa Abu Talib lan ya Abu Talib, wa Abu Lahabin lan bayai Abu Lahab, wa Abdul Ka'bati lan bayai Abdul Ka'bah, wa Hajal lan Sayyid Hajal, ya. Abayai Hajal, ya. Mang Hajal, ya. Kalau sini mamang ya. Bihain kelawan huruf ha, muhmalatin kang den sepi akan saking titik, muhmalatin kang den sepi akan saking titik, maftuhatin kang kebaca fathah, sumajimin nuli kelawan jim sakinatin kang sukun, wadirar lan mangdiror gitu ya, wal aidak lan mang aidak, wazadalan nambai sababadum sebagian ulama tarikh, ulama sirah, sebagian ulama sirah al-awwama ing mang awam. Kalau ada tambahan ini berarti ada 12. Haris, Abdul Muthalib, Haris, Kusam, Zubair, Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Abdul Ka'bah, Hajal, Diror, Aidak, tambahan satu lagi Awam. Aslama manjing Islam minum saking A'mam. Aslama manjing Islam minum saking A'mam sapa Hamzatu Sayyidina Hamzah wal Abbasu lan Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa kana lan ana apa Hamzatu Sayyidina Hamzah iku asgharahum paling cilike A'mam, paling cilike A'mam apane sinan umure. Wa aslama lan manjing Islam sapa Hamzah fi sanati tsaniyati ing dalam tahun keloro minal mab'ati saking waktu keutuse Kanjeng Nabi, saking waktu keutuse Kanjeng Nabi, saking waktu keutuse Kanjeng Nabi
Wakila lan den ucapakan visa disati ing dalam tahun ke-6. Wakila lan den ucapakan apa visa disati ing dalam tahun ke-6. Ya. Wa qala dawu sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam nerakakan Hamzah. Fi ing dalam nerakakan Hamzah waladhi demi zat nafsi kang utawi ruh ingsun. Nafsi kang utawi ruh ingsun iku biadi ing dalam genggamane alladhi. Iku biadi ing dalam genggamane alladhi inna utaman satuhune kelakuan ya. Innahu teman satuhune kelakuan iku la maktubun yakti den tulis. Iku la maktubun yakti den tulis indallahi dalam ngersani Allah. Indallahi ing dalam ngersani Allah fis sama ing dalam langit as-sabiati kang kepitu. As-sabiati kang kepitu sapa Hamzatun asadullahi wa asadu rasulihi. Hamzah tu tawi Sayyidina Hamzah iku asadullahi dadi singane Allah wa asadu rasulihi lan singane utusan Allah wa astushidalan mati syahid sapa Hamzah fi waqati Uhudin ing dalam perang Uhud fakana mangka ana sapa Hamzah iku sayyidash syuhada'i junjungane pira-pira wong kang mati syahid atau pimpinane pira-pira wong kang mati syahid. Tsummal Abbasu nuli Sayyidina Abbas. Tsumma Abbasu nuli Sayyidina Abbas iku qaribun wong kang parak. Iku qaribun wong kang parak minu saking Hamzah fisinni ing dalam umure. Wa utawi Abbas iku alladzi sahabat atau wong. Iku alladzi wong yali kang nguasani atau kang ngurusi sapa alladzi yali kang ngurusi atau nguasani sapa alladzi zamzama ing banyu zamzam ba'da abi ing dalam sewese abahe Abbas ing dalam sewese abahe Abbas rupane Abdul Muthalib Sayyidina Abdul Muthalib wa kana lan ana sapa Abbas iku akbaro luweh tuwa apane sinnan umure min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalati sinina kelawan selisih telu pira-pira tahun dari 11 sampai 12 pamanda Rasulullah yang masuk Islam itu 2. Siapa? Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Abbas. Yang lain sudah keburu wafat sebagaimana ayahnya Rasulullah Sayyidina Abdullah. Sebagian yang lain ada yang tetap kafir sampai meninggal seperti Abu Lahab dan sang istri Ummu Jamilah Abu Qabih Arwa Ummu Qabih ya Arwa namanya itu istrinya Abu Lahab. Nah Sayyidina Hamzah ini yang paling bungsu, yang paling kecil umurnya di antara paman-paman Rasul ya. Nah, bahkan ini satu susuan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam tahun ke-2 dari sejak terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tahun ke-6. Tahun ke-6 masa kenabian ya. Masa kenabian itu berarti perjuangan Rasulullah sebelum hijrah ya. Itu
dari awal Rasulullah menjadi nabi. Ada juga di kitab Khulasah Nurul Yakin karangannya Syekh Umar bin Abdul Jabbar, orang Sumatera, ngeringkes kitab Nurul Yakin karangan Sayyid Khudari Bek dari mana? Qahirah. Itu mengatakan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu masuk Islamnya tahun ke-5 ya. Kalau nggak salah tahun ke-5 tahun ke-5 tahun kenabian ya, minan nubuwah atau minal mab'ats bahasanya Hasyim Asy'ari, tahun ke-5. Pada Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, demi zat di mana jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh tertulis di sisi Allah pada langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh tulisan apa? Hamzah asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah itu singanya Allah dan singanya utusan Allah. Dan beneran beliau ketika perang Uhud meninggal dunia dalam keadaan syahid. Dan beliau menjadi apa? Julukannya Sayyidus Syuhada, pimpinannya orang-orang yang meninggal syahid kelak di akhirat. Di Uhud itu ada 70 sahabat yang meninggal dan dimakamkan di bawah kaki Gunung Uhud. Ya. Di antaranya ya ini pimpinannya para syuhada, Sayyid Hamzah. Ada lagi sahabat Mus'ab bin Umair dan sebagainya itu meninggal. Ya, untuk beliau dan untuk para putra-putri Rasulullah SAW yang kemarin kita bahas, belum baca Fatihah ya, kita baca Fatihah untuk semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak telat. Nah, kemudian paman kedua yang masuk Islam ada Sayyidina Abbas. Ini umurnya hampir sama dengan Sayyidina Hamzah. Beliaulah yang menggantikan ayahandanya Abdul Muthalib dalam mengurusi apa? Air Zamzam di musim haji. Ya. Sehingga ketika Rasulullah haji wada, pas di Mina tanggal 12 di Mina itu Sayyidina Abbas izin ya, tanggal 12 Dzulhijjah itu masih di Mina, mabit di Mina. Sayyidina Abbas izin untuk ngurus apa? Untuk ngurus menjamu minuman semua jamaah haji dari seantero Arab. Maka nggak bisa apa? Nggak bisa nginep pada malam 13 dan tidak bisa melempar jumroh pada siang hari tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, disinilah asal usulnya apa? Ada nafar awal, nafar sani. Nggak apa-apa kata Rasulullah, nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak salah itu ya, wallahu a'lam. Ada lagi ya, insya Allah kayak gitu. Kalau nggak salah, nanti saya cek lah ya, saya cek kapan beliau izinnya ini. Terus beliau ini lebih tua daripada Rasulullah dengan selisih 3 tahun. Wa amma tulan anapun utai pira-pira bibindane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fasitun anak 6. Wa ya hale utawi situn iku Sofiyatu Siti Sofiyah. Iku Sofiyatu Siti Sofiyah rupane Ummu Zubair, ibunda sahabat Zubair ibnul Awwam, ibunda sahabat Zubair ibnul Awwam. Wa atikatulan atikah, wa barrohlan barroh, wa arwalan arwah, wa umaymah lan umaymah.
wa Ummu Hakim al-Baydha lan bibi Ummu Hakim al-Baydha aslamat manjing Islam minhunna saking ammat sapa Sofiyatu radhiyallahu anha Siti Sofiyah radhiyallahu anha waktu lifalan dan persulayanakan apa fi islami atikata tentang islami Siti Atikah wasohaha lan nyohekaken lan ngebeneraken lah lamun urip pahamnya lan ngebeneraken sapa ba'dum sebagiane ulama sirah ulama tarikh Islam arwa ing manjing islami arwa ing manjing islami Siti Arwa. Nah ini ya. Sedangkan bibinda Rasul saudari-saudari ayahanda Abdullah itu ada 6. Dari 6 ini yang masuk Islam Sofia, yang diperselisihkan keislamannya di antara ulama sejarah itu 2, Siti Atikah, Siti Arwa. Apakah masuk Islam atau tidak? Tapi sebagian ulama membenarkan Arwa itu sudah masuk Islam, Siti Arwa. Terus faslun utawi kiku fasal fi azwaji ing dalam pira-pira istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Qatadatu Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu tazawwaja nikah sapa an-nabiy Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsa asyrata imra'atan ing 15 apane imro'atan rabine wa dakhala lan manjing sapa Kanjeng Nabi bi salasa asyrata kelawan 13 rabi kelawan 13 garwa wa jama'alan ngumpuli sapa Kanjeng Nabi baina ihda asyrata ing dalam antarane 11 rabi wa tufialan wafat sapa Kanjeng Nabi antis ain saking ninggalaken sange rabi. Jadi istri Rasulullah itu totalnya 15. Ada yang mengatakan lebih ya. Terus Rasulullah bergaul dengan istrinya sebanyak 13. Terus sampai berkumpul dengan istrinya itu 11. Kemudian yang wafat ketika Rasulullah wafat itu Rasul meninggalkan 9 istri. Wa awwalu azwajihi lan utawi awale pira-pira istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Khadijah, Siti Khadijah binti Khuwailid kang dadi putrine Khuwailid al-Quraisyah kang bangsa suku Quraisy. Tazawwaja lan ngerabi sapa Kanjeng Nabi qabla nubuwati ing dalam sedurunge dadi nabi. Walahalan iku kedue Siti Khadijah arbauna utawi umur 40 apane sanatan taune. Walam yatazawwaj lan boten ngerabi sapa Kanjeng Nabi lan boten madu sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase Siti Khadijah hatta matat sehingga wafat sapa Siti Khadijah. Wahyalan utawi Siti Khadijah iku alati wadon wa zarathu kang nulungi sapa alati ing Kanjeng Nabi alhamdulillah kang nulungi sapa alati ing Kanjeng Nabi ala nubuwati ngatasé dadi nabi wajah adat lan berjuang sapa alati ma'ahu kelawan sertani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wawasathu lan berkorban sapa alati, wawasathu lan berkorban sapa alati ing Kanjeng Nabi binafsiha kelawan nyawane Siti Khadijah, binafsiha kelawan nyawane Siti Khadijah, wa maliha lan hartane Siti Khadijah. Wa matat lan wafat sapa Siti Khadijah qabla hijrati ing dalam sadurunge hijrah bi salati sinina kelawan selisih telu pira-pira taune. Kelawan selisih telu pira-pira tahune. Istri yang paling pertama dan utama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, sukunya Quraisy sama. Menikah sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi. Umur ketika beliau menikah Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Ini pendapat yang masyhur. Sedangkan ada pendapat yang lain ya. Ya, saya pribadi cenderung ke pendapat yang lain itu ya. Beliau umurnya 28. Umur 28 tahun. Ini saya udah pernah nulis ini dan saya presentasikan ke Prof. Ato namanya. Beliau ya lumayan mengapresiasi ya. Ulama-ulama memang berbeda pendapat. Ada yang 40 tahun, ada yang 28 tahun. Nah, Robi milihnya 28 tahun aja ya. Enggak apa-apa. Ada yang mengatakan 40 tahun itu mungkin lebih benar ya. Karena lebih masyhur ini ya. Wallahu a'lam. Walam yatazawwaj 'alaiha hatta mata. Dan selagi masa hidupnya Rasulullah tidak memadu Siti Khadijah. Selagi Siti Khadijah masih hidup, Rasul tidak menikah dengan wanita lain sampai Siti Khadijah meninggal. Beliaulah wanita pertama yang masuk Islam, wanita pertama yang mendukung, mensupport Nabi Muhammad, terutama ketika beliau sudah menjadi nabi, berjuang bersama beliau dan mengorbankan nyawa dan harta demi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagaimana yang sudah saya kisahkan kemarin, di antara dorongan Siti Khadijah menikahi Nabi karena Siti Khadijah dikasih bocoran ya. Dikasih tahu oleh kakaknya tadi sama sepupunya Naufal, Waraqah bin Naufal bahwa Nabi Muhammad ini yang paling ideal calon Nabi akhir zaman. Tapi Siti Khadijah menikah umur pinten Nabi Muhammad 25. Diutus menjadi nabi umur Nabi Muhammad pinten 40 perlu berapa? 15 tahun. Menunggu kapan katanya ini suami saya bakal jadi nabi, kapan ditunggu-tunggu kok. Ya tuh. Makanya ketika Nabi Muhammad sudah mulai hobi bersemedi, berkholwah, ya bahasanya berkholwah, menyendiri di puncak Jabal Nur ya, Gua Hira itu, Siti Khadijah mulai mulai tambah bahagia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Nah, ketika menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad langsung ketakutan, shock. Takutnya itu bukan malaikat, takutnya malah jin gitu. Nah, akhirnya diyakinkan oleh Nabi Muhammad, enggak, demi Allah, ini malaikat. Kamu itu orang baik, selalu menolong kaum papa. Ya, bersilaturahim dengan keluarga. Selalu membantu yang lemah, yang membutuhkan. Ayo saya ajak ke sepupu saya Waraqah bin Naufal. Itu ahli sejarah kenabian. Beliau sampai bisa membaca buku
dengan bahasa Ibrani. Saat itu jarang banget orang bisa baca itu jarang. Ini beliau bisa nulis, bisa baca sampai bukan bahasa Arab aja, bahasa Ibrani. Oh, ini intelektual beneran ini. Waraqah bin Nawfal. Akhirnya dikasih tahu, hada namus. Ini namus bahasa Ibrani itu, yang juga memberi risalah dari Allah untuk Nabi Musa, ya. Nah, dalam hadis Bukhari yang lain, ketika Nabi Muhammad masih belum tenang, sampai malaikat Jibril mendatangi beliau di kamar, Siti Khadijah langsung mana malaikatnya, sambil ngebuka paha beliau. Oh, udah nggak ada. Tapi ketika beliau nutup, ada lagi. Ini menggambarkan apa? Ini beneran malaikat itu nggak mau ngelihat aurat wanita, aurat orang lain nggak mau. Kalau jin pastinya mau gitu ya. Jadi itu saking cerdasnya Siti Khadijah meyakinkan sang suami tercinta. Akhirnya beliau wafat tahun 10 masa kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Tidak lama dari wafatnya Sayyidina Abu Thalib, ya, radhiyallahu anhuma, ya. Karena saya juga ngikut bahwa Sayyidina Abu Thalib itu masuk Islam. Jadi kita doain radhiyallahu anhuma, ya. Setelah baca kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Jadi karena Rasulullah ditinggal 2 orang yang sangat berjasa sepanjang hidup beliau, Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib dan Siti Khadijah, beliau sedih. Maka tahun itu dinamakan tahun Amul Hazan, tahun kesedihan. Tidak lama kemudian Rasulullah dihibur jalan-jalan, Isra Mi'raj. Kelasnya Nabi hiburannya langsung melintasi seantero dunia sampai langit, ngehibur supaya Nabi Muhammad ini semangat lagi, ya. Dihibur. Terus summa tazawwaja, nuli nikahi sapa Kanjeng Nabi ba'da mauti aing dalam sawise wafate Khadijah bi ayamin kelawan selese pira-pira dina, Saudata ing Siti Saudah binta Zam'ah kang dadi putrine Yai Zam'ah al-Quraisyah tu kang bangsa Quraisy, wa ya utawi Saudah iku allati wadon wahabat kang nyisungi sapa Saudah yaumaha ing dinane Saudah li Aisyata ing dina gilirane Saudah li Aisyata maring Sayyidah Aisyah. Nah, ini Siti Saudah termasuk wanita yang pertama masuk Islam, bahkan rela dikucilkan oleh sukunya sendiri, saudara rela. Beliau menikahi Siti Saudah selang beberapa hari setelah wafatnya Siti Khadijah. Beliaulah yang nanti ketika Rasulullah sudah sakit, harusnya hari gilirannya itu untuk Siti Saudah, tapi beliau berikan untuk Siti Aisyah, karena Siti Aisyah
karena Nabi Muhammad menginginkan di Siti Aisyah. Wallahu a'lam. Summa Aisyah nuli utawi Siti Aisyah As-Siddiqatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq, putrine Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa bana lan ngebangun sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Siti Aisyah fis sanatil ula ing dalam tahun pertama minal hijrati saking hijrah. Wa kanat lan ana sapa Siti Aisyah iku afqaha nisaihi paling fahami pira-pira istri Nabi, paling pahami pira-pira istri Nabi bidinillahi kelawan agamane Allah. Wa a'lamahunna lan paling pintere nisaihi bi ayyamil arabi kelawan pira-pira dinane Arab. Dina itu maksudnya sejarah. Ayyamil Arab itu sejarah Arab, karena sejarah itu terdiri dari hari waktu ditelusuri. Ayyamil Arab itu sejarah Arab. Wa asy'ari halan pira-pira syairi Arab nuruni ayahnya Sayyidina Abu Bakar itu ahli nasab dan ahli puisi, penyair juga Abu Bakar ahli. Wa aktsaruhunna lan paling akehi nisa'in apa nih haditsan hadithe an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa habbahunna lan paling demene nisa'ihinna ilaihi maring Kanjeng Nabi hatta idza hawiyat sehingga ing dalam nalikane demen sapa Siti Aisyah syai'an ing suwiji-wiji taba'ahu mangka nuruti sapa Kanjeng Nabi ing Siti Aisyah mangka nuruti sapa Kanjeng Nabi ing Siti Aisyah alaihi ngatasi syekh. Wa kanat lan ana sapa Siti Aisyah iku marji'a kathirin tempat baline wong akeh referensinya orang banyak minas sahabati saking sahabat rujukannya kebanyakan para sahabat fil fatwa ing dalam fatwa. Kemudian istri beliau yang ketiga adalah Siti Aisyah As-Siddiqah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Beliau baru umur 6 atau 7 tahun menikah di Mekah dengan Rasul. Cuman belum satu rumah, masih kecil. Baru satu rumah ini di tahun pertama Hijriyah, ya ketika beliau umur sekitar 10 tahun kalau nggak salah, baru satu rumah tangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliaulah satu-satunya istri Nabi yang menikah dalam keadaan masih perawan. Ya. Beliau ini, Siti Aisyah ini paling ngerti agama Allah di antara para istri Nabi yang lain. Paling tahu sejarah Arab dan puisi-puisi Arab, syair-syair Arab. Paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dan paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun paling mencintai Rasulullah. Sampai kadang ada cemburu. Nah, cemburu dengan istri yang lain, biasa kehidupan antar istri itu. Sampai sampai ketika Siti Aisyah kok ingin sesuatu pasti dituruti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika hari raya itu ada orang-orang Afrika merayakannya rame-rame, gendangan ning masjid. Rame banget. Siti Aisyah ingin nonton, Rasulullah itu rame, pengen nonton. Akhirnya dipanggul di sisi
Rasul digendong Siti Aisyah. Siapa yang gendong Rasulullah? Rasul. Saking apa cintanya, cinta mereka saking cintanya ya, Masya Allah. Dari hadis ini, dari hadis apa boleh terbangan itu ya boleh di dalam masjid ya. Terbangan. Itu Siti Aisyah sendiri yang cerita ya. Dan beliau juga merupakan pinter kedokteran. Siti Aisyah pinter cerdas. Oleh karena itu beliau ini menjadi rujukan banyak sekali sahabat dalam hal fatwa. Jadi sahabat kalau nggak tahu, terutama kalau perempuan nggak tahu tentang haid, nanya ke Siti Aisyah. Para sahabat bagaimana kehidupan Rasulullah di rumah tangga, nanya ke Siti Aisyah. Dan banyak sekali mengoreksi fatwa-fatwa para sahabat yang lain. Imam Az-Zarkashi punya karyanya ya. Summa Hafsatu nuli Siti Hafsah bintu Umar kang dadi putrini Sayyidina Umar bin Khattab. Wa dzakara nuturakan sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, annau ing temen satune Kanjeng Nabi iku talaqoha pernah nyerayakan sapa Kanjeng Nabi ing Hafsah, pernah cerai sapa Kanjeng Nabi ing Hafsah tatliqatan kelawan siji tolak tu maroja'aha nuli ngerujuk sapa Kanjeng Nabi ing Siti Hafsah hina nazala ing dalam nalikane temurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa al wahyu raji' Hafsata fa innaha sawamatun qawamatun wa annaha zaujatuka fil jannah. Ini bukan wahyu Al-Qur'an ya. Ini wahyu. Jadi wahyu itu enggak semuanya pasti dalam bentuk Al-Qur'an, enggak. Ada dalam bentuk hadis. Ini antaranya. Raji rujukana sira Hafsata ing Siti Hafsah fa inna kana temen setune Hafsah iku sawamatun akeh puasane, qawamatun akeh salate. Wa inna lan temen setune Hafsah iku zaujatuka rabi sira fil jannati ing dalam surga. Yang keempat Siti Hafsah putri Sayyidina Umar bin Khattab. Disebutkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi pernah sekali menceraikan Siti Hafsah, tapi langsung dirujuk oleh Nabi ketika diperingatkan oleh Allah, segera rujuk Siti Hafsah, balikan lagi dengan Siti Hafsah, karena beliau itu seorang perempuan yang rajin puasa dan rajin ibadahnya, dan nanti di surga beliau itu istrimu wahai Muhammad. Summa Ummu Habibah nuli Siti Habibah. Istri yang kelima ini Ummu Habibah bintu Abi Sufyan kang dadi putrine Abu Sufyan. Rupane Sokhr bin Harb al-Amawiyah. Namanya Abu Sufyan, namanya itu Sokhr bin Harb al-Umayyah. Bahkan telan ana sapa Ummu Habibah iku tahta Abdullah bin Jahsh ing dalam ngesore Abdullah bin Jahsh. Hajara hijrah sapa Abdullah biha kelawan Ummu Habibah ilal Habasyati maring negeri Habasyah. Tsumma tanasara nuli manjing Nasrani sapa Abdullah, wa thabatat lan tetep sapa Ummu Habibah hiya ya Ummi Habibah alal islami ngatase agama Islam. Fa ba'atha mangka ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi maring Raja Najasyi. Bahasa apa yang bahasa Indonesia bahasa Inggris ini Negus. Bahasa Arabnya Najasyi, Inggrisnya mah Raja Negus. Yaktubuha hale ngelamar sapa Kanjeng Nabi, atau hale ngelamar sapa Najasyi,
ing Siti Hafsah alaihi ing atase Kanjeng Nabi, alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Fazawwajahu mangka nikahaken ing Kanjeng Nabi sapa An-Najasi, Raja Najasi, minha saking Ummu Habibah, minha saking Ummu Habibah atau maring Ummu Habibah. Nah, istri yang kelima Ummu Habibah, putri Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan saat itu masihlah pimpinan Quraisy yang berkali-kali memimpin perang, tapi putrinya Masya Allah lebih dulu solehahnya masuk Islam dan dinikahkan dengan Abdullah bin Jahsh. Tahta Abdullah bin Jahsh maksudnya berada dalam pernikahan dengan Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh ini seorang sahabat yang soleh. Beliau sebelum ada Islam pun sudah tidak mau menyembah berhala, nggak mau minum khamr, soleh. Ketika Islam langsung beliau masuk Islam. Nah, cuman ketika Islam di Mekah di bawah tekanan suku Quraisy disiksa baik, akhirnya Abdullah bin Jahsh beserta Ummu Habibah hijrah ke Habasah. Nah, kalau ini hijrah yang gelombang kedua. Tadi kalau Sayyidina Utsman hijrah gelombang pertama, kalau beliau ini hijrah gelombang kedua dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipimpin di situ. Ini lama di mana di Habasyah, di Ethiopia. Ya. Karena di sana adalah komunitas Kristen. Kata Prof. Ato, Kristennya Negus ini kitab Injilnya Barnaba, kitab Injil Barnaba. Kitab Injil Barnaba itu kata beliau kitab Injil yang paling dekat dengan ajaran Islam, tidak menuhankan Sayyidina Isa, apalagi Siti Maryam, enggak menuhankan. Makanya ketika sahabat Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam di hadapan Raja Negus langsung kagum dan akhirnya masuk Islam karena kesamaannya sangat mirip ya. Jadi pemalsuannya sedikit mas. Injil Barnaba. Nah, ternyata Abdullah bin Jahsh lebih tertarik lagi dengan Nasrani, komunitas Nasrani di sana. Teguh Nasrani. Akhirnya apa? Akhirnya ya cerai dengan siapa? Ummu Habibah ya. Abdullah bin Jahsh masuk Kristen, Ummu Habibah tetap masuk Islam. Hukumnya apa? Cerai, beda agama. Cerai. Ya, sampai Rasulullah dengar kabar seperti itu, ngirim surat ke Raja Negus agar melamarkan Siti Ummu Habibah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterima oleh siapa? Ummu Habibah, karena beliau janda bisa menentukan keputusan nikah sendiri, beda dengan perawan. Nah, janda, apalagi ayahnya masih Kristen, masih belum masuk Islam, Abu Sufyan itu ya. Jadi udah langsung dinikahkan oleh Raja Najasi yang jadi walinya ya, wali pemerintah ya. Jadi dari dulu sudah ada naib gitu. Dinikahkan Rasulullah, dinikahkan dengan Ummu Habibah oleh Raja Najasi selaku KUA setempat ya. Wa Ummu Salamah, istri Rasulullah yang ke-6, Ummu Salamah, rupane Hindun
bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Wa kanat lan ana sapa Ummu Salamah qablahu ing dalam sadurungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tahta Abi Salamah bin Abdul Asad ing dalam ngisore sahabat Abu Salamah bin Abdul Asad. Wa umalan utawi Ummu Salamah lan Abu Salamah iku min awaliman setengah saking awali wong hajaro kang hijrah sapeman ila ardil Habasyah maring bumi Habasyah. Wa kanat lan ana sapa Ummu Salamah iku min ajmalin nisa paling ayune pira-pira wadon, wa lan utawi Ummu Salamah iku akhirun nisaihi paling akhire pira-pira istri Nabi, rayate Nabi apane mautan wafate. Matat wafat sapa Ummu Salamah walalan iku kedue Ummu Salamah arbaun wa tamanuna utawi umur 84 apane sanatan tahune ya. Istri Nabi yang nomor 6 itu Ummu Salamah, nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah, suku Makhzum. Sebelum menikah dengan Nabi, Ummu Salamah itu suaminya adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Mereka berdua suami istri ini, Abu Salamah, Ummu Salamah, termasuk orang yang pertama hijrah ke Habasyah. Ini gelombang pertama, sama-sama siapa? Sayyidina Utsman dengan Siti Ruqayyah. Dan Ummu Salamah termasuk apa? Istri Nabi yang istri atau wanita tercantik pada zamannya. Beliau juga istri Nabi yang paling terakhir wafatnya dengan usia 84 tahun. Ini juga yang ngajarin doa ketika kita kehilangan sesuatu. Masih ingat tuh teh? Jadi Abu Salamah itu dari pengajian Rasul pulang dengan muka seneng. Ditanya Ummu Salamah, kamu kenapa kok seneng banget? Saya diajarin Nabi doa kalau kehilangan sesuatu. Apa aja? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah ini dan gantilah lebih baik daripadanya. Oh begitu, iya begitu. Kemudian Abu Salamah ikut perang, ternyata meninggal mati syahid. Akhirnya Ummu Salamah menangis. Dan ingat apa pesan Abu Salamah? Akhirnya doa deh, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Dalam doa beliau gerentes, siapa suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah itu menurut Ummu Salamah adalah sosok suami yang paling baik, terbaik. Tapi tetap berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Ternyata beneran, enggak lama kemudian Rasulullah melamar Ummu Salamah. Lah beneran enggak Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah? Jadi enggak harus nunggu kehilangan pasangan ya. Kehilangan apa aja, baca apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Terus wa Zainab bintu Jahsh, lan Siti Zainab bintu Jahsh min Bani Asad, saking Bani Asad. Wa ya utawi Zainab binti Jahsh iku ibnatu ammatihi, putri bibine Rasul.
rupane Umaymah, bibi Umaymah. Wa fiha lan ing dalam Zainab, wa fiha lan ing dalam Zainab nazalat temurun apa qauluhu dawe Allah taala, falamma qada Zaidum minha wa tara zawwajnakaha. Falamma qada lan ing dalam semangsane, mangke ing dalam semangsane nekani, mangke ing dalam semangsane nekani sapa Zaid minas saking Zainab wa tara ing hajate, wa tara ing hajate zawwajnakaha, mangke ngerabikaken sapa ingsun ing Zaid, ngerabikaken sapa ingsun ing sira ing Zaid. Nah, maf'ulnya dua langsung. Mangke nikahaken sapa ingsun ing sira ing Zaid. Wa bidzalika lan kelawan mengkana qaulihi ta'ala, wa bidzalika lan kelawan mengkana qaulihi ta'ala, kanat ana sapa Zainab, kanat ana sapa Zainab iku taftakhiru, bangga sapa Zainab, bangga sapa Zainab ala nisaihi ing atase pira-pira rabine Kanjeng Nabi, ing atase pira-pira rabine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulan ngucap sapa Zainab, zawajakunna ngerabikaken ing sira kabeh, zawajakunna ngerabikaken ing sira kabeh sapa ahalikunna pira-pira keluargane sira kabeh, sapa ahalikunna pira-pira keluargane sapa sira pira-pira keluargane sira kabeh. Wa zawwajani lan ngerabikaken ing ingsun, lan ngerabikaken ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah min fauqi sab'i samawat, saking dhuhure pitu pira-pira langit, saking dhuhure pitu pira-pira langit. Walam takun lan ora ana sapa imratun. Udah selesai itu perkataannya. Ini perkataannya Mbah Hasyim lagi. Walam takun lan ora ana sapa imratun wadon iku atqa luweh wedi lillahi maring Allah, luweh wedi lillahi maring Allah, wa asdaqa lan luweh jujur apane hadisan omongane, wa ausala lan luweh nyambung lirrahimi maring tali silaturahim, lirrahimi maring deduluran, lirrahimi maring deduluran, wa a'dhama lan paling agung, lan paling gede, lan paling gede apane sodakotan sedekahe, sodakotan lan apane sodakotan sedekahe. Minha tinimbang saking Zainab, minha tinimbang saking Zainab. Wa ya utawi Zainab iku awaluman awale wong mata kang wafat sapeman min azwajihi saking pira-pira istrine atau rakyate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ing dalam sawise Kanjeng Nabi, ing dalam sawise wafate Kanjeng Nabi, ing dalam sawise wafate Kanjeng Nabi. Istri Nabi yang ketujuh adalah Siti Zainab binti Jahash dari suku Bani Asad. Beliau ini merupakan putri bibinya Nabi, berarti masih sepupu Nabi. Namanya Umaymah. Zainab ini termasuk keluarga bangsawan, keluarga terhormat. Sugih, wong tuane sugih. Jahas Bani Asad itu sugih. Tahu-tahu sama Nabi dijodohkan dengan siapa? Mantan budaknya Nabi, Zaid bin Harithah. Tapi karena Nabi yang menjodohkan, ya Zainab nggak berani nolak. Nah, akhirnya menikah. Ternyata pernikahannya tidaklah lama. Cerai. Nah, setelah cerai langsung Allah menikahkan Siti Zainab dengan Rasulullah SAW sampai diturunkan ayat ini ya. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha.
Kalau Zaid sudah selesai kebutuhannya dengan Zainab, saya, kata Allah, nikahkan kamu dengan Siti Zainab. Dengan pernikahan inilah akhirnya apa? Kebiasaan budaya jahiliyah dihapus. Apa itu? Awalnya Zaid ini kan apa? Dianggap Nabi sebagai anak sendiri. Ya, pertama budak dimerdekakan, setelah merdeka diangkat menjadi anak, sampai terkenalnya Zaid bin Muhammad, Zaid putra Muhammad. Budayanya istri anak angkat itu tidak boleh dinikah oleh siapa? Ayah angkat. Tapi setelah turunnya ayat ini, ada lanjutannya lagi itu, ya, akhirnya diperbolehkan. Nabi yang mengawali untuk mendobrak budaya jahili yang kurang benar itu ya. Nah, karena Allah langsung yang menikahkan dengan dengan Rasulullah, Allah langsung. Kalau tadi kan siapa? Ummu Habibah yang menikahkan raja Negus. Kalau ini lebih hebat lagi, Allah yang menikahkan. Akhirnya apa? Siti Zainab membanggakan diri di depan istri-istri Rasulullah. Kamu mah nikah dengan Rasulullah, dinikahin keluarga sendiri. Oh, saya ini dinikahin langsung oleh Allah. Biasa saingan ya. Saingan sehat ya. Saking apa? Saking rukunnya antar istri Rasulullah ini. Jadi sampai bisa apa gojlok-gojlogan ini kalau budaya pesantren ya. Walam takun, dan tidak ada seorang wanita yang lebih takut pada Allah, yang lebih jujur omongannya, lebih rajin menjalin silaturahim, lebih gede sedekahnya ketimbang Siti Zainab. Karena Siti Zainab ini termasuk istri yang mandiri, punya penghasilan sendiri, suka hobinya sedekah. Ya. Beliau ini istri pertama yang menyusul Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasul. Istri pertama yang paling cepat meninggalnya setelah Rasulullah meninggal. Yes, kita lanjut. Insyaallah besok atau malam ini ya. Dikasih tahu siapa namanya? Teteh itu dikasih tahu yang bawa buku ini ya. Dibawa aja, takutnya nanti malam ini kitab Futuhat Madaniyah lebih cepat khatam ya, masih ada waktu kita lanjut kitab apa? An-Nurul Mubin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.